kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Agung Prasetya, Amlika Hamdan, Dwiriska Apitasari, Erista Anitasari, dan Nandini Ayu Hapsari akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul SKL SKKD Mata Pelajaran Akidah Akhlak. Poin pertama akan dibacakan oleh Agung Prasetyo, poin kedua akan dibacakan oleh Amlika Hamdan, poin ketiga akan dibacakan oleh Dwiriska, poin keempat akan dibacakan oleh Erista, dan poin kelima akan dibacakan oleh Nandini. Tentang pengertian SKL, SK, dan KD. Untuk pengertian SKL atau standar kompetensi lulusan dapat didefinisikan sebagai kriteria kemampuan capaian lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, atau kualifikasi apa yang harus dimiliki oleh lulusan dari lembaga pendidikan tersebut. Standar kompetensi dapat didefinisikan sebagai tingkat kemampuan untuk mencapai SKL atau tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi yang harus dimiliki peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan pada setiap tingkatan kelas. Untuk kompetensi dasar, kemampuan dan materi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik untuk suatu mapel pada masing-masing satuan pendidikan. Itu definisi dari SKL, SK, dan KD. Langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar dan indikator. Adapun dalam mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana yang tercantum pada standar isi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. B. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Pada dasarnya, rumusan kompetensi dasar itu ada yang operasional maupun yang tidak operasional, karena setiap kata kerja tindakan yang berada pada kelompok pemahaman dan juga pengetahuan yang tidak bisa digunakan untuk rumusan kompetensi dasar. Sehingga langkah-langkah untuk menyusun kompetensi dasar adalah sebagai berikut. 1. Menjabarkan kompetensi yang dimaksud dengan bertanya kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh siswa agar standar kompetensi dapat dicapai. Jawaban dari pertanyaan tersebut kemudian didaftar baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 2. Tulislah rumusan kompetensi dasarnya. Langkah-langkah penyusunan indikator. Sebelum melakukan penyusunan indikator, maka harus memperhatikan komponen-komponen sebagai berikut. A. Indikator merupakan penjabaran kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan atau respon yang dilakukan oleh peserta didik. B. Rumusan indikator menggunakan kata operasional yang terukur atau dapat diobservasi. C. Indikator digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun alat penilaian. D. Kata-kata operasional yang dijabarkan dalam membuat indikator. Berikut ini urutan cara penyusunan indikator. 1. Mengkaji kompetensi dasar tersebut untuk mengidentifikasi indikatornya dan merumuskan indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya terlebih dahulu. Juga tentu indikator-indikator yang relevan dan tuliskan sesuai urutannya. 2. Kajilah apakah semua indikator tersebut telah mempresentasikan KD-nya. Apabila belum, melakukan analisis lanjut untuk menemukan indikator-indikator lain yang memungkinkan belum teridentifikasi. 3. Tambahkan indikator lain sebelum dan rubahlah rumusan yang kurang tepat dengan lebih akurat dan mempertimbangkan urutannya. Standar kompetensi yang pertama dari mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 semester 1 adalah memahami prinsip-prinsip dan metode peningkatan kualitas akidah. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah mampu menjelaskan prinsip-prinsip akidah
Yang kedua, menjelaskan metode peningkatan kualitas akidah, menerapkan prinsip-prinsip akidah dalam kehidupan, menerapkan metode peningkatan kualitas akidah dalam kehidupan. Yang kedua, memahami tauhid. Dalam kompetensi dasarnya, yang pertama, mampu menjelaskan pengertian tauhid dan istilah-istilah lainnya. Yang kedua, menjelaskan macam-macam tauhid. Yang ketiga, menunjukkan perilaku yang bertauhid. Yang keempat, menerapkan perilaku bertauhid dalam kehidupan sehari-hari. Standar kompetensi yang ketiga, memahami syirik dan Islam. Kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan pengertian syirik, mengidentifikasi macam-macam syirik, menunjukkan perilaku yang berbuat syirik. Yang keempat, menjelaskan akibat perbuatan syirik. Yang kelima, membiasakan diri menghindari hal-hal yang mengarah kepada perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari. Standar kompetensi yang keempat, memahami masalah akhlak dan metode peningkatan kualitas akhlak. Kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan pengertian akhlak, menjelaskan induk-induk akhlak terpuji dan induk-induk akhlak tercela. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam metode peningkatan kualitas akhlak. Yang keempat, menerapkan metode-metode peningkatan kualitas akhlak dalam kehidupan. Untuk SK dan KD Akidah Akhlak kelas 11 semester 1, kompetensi dasarnya yang pertama adalah memahami ilmu kalam. Kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi ilmu kalam. Yang kedua, menjelaskan hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Yang ketiga, menerapkan ilmu kalam dalam mempertahankan akidah. Yang kedua, memahami aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Kompetensi dasar yang pertama, mampu menjelaskan aliran-aliran ilmu kalam, tokoh-tokoh, dan pandangan-pandangannya. Yang kedua, menganalisis perbedaan antara ilmu kalam yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, menunjukkan contoh-contoh perilaku yang beraliran tertentu dalam ilmu kalam. Yang keempat, menghargai terhadap aliran-aliran yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat. Standar kompetensi yang ketiga adalah membiasakan perilaku terpuji. Kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan pengertian dan pentingnya akhlak berpakaian, berhias, berjalan, bertamu, dan menerima tamu. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk akhlak berpakaian, berhias, berjalan, bertamu, dan menerima tamu. Yang ketiga, menunjukkan nilai-nilai positif dari akhlak berpakaian, berhias, berjalan, dan bertamu, dan menerima tamu dalam fenomena kehidupan. Yang keempat, membiasakan akhlak berpakaian, berhias, berjalan, bertamu, dan menerima tamu. Standar kompetensi yang keempat adalah menghindari perilaku tercela. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dosa besar. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk dan contoh-contoh dosa besar. Yang ketiga, mampu menunjukkan nilai-nilai negatif akibat perbuatan dosa besar. Yang keempat, membiasakan diri untuk menghindari perilaku dosa besar, mabuk-mabukan, berjudi, zina, mencuri, dan mengkonsumsi narkoba. Analisis perbedaan SK dan KD mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 dan kelas 11 semester pertama. Yang pertama, untuk SK dan KD kelas 10 semester pertama hanya tahap memahami dan menerapkan. Sedangkan SK dan KD kelas 11 semester pertama mencakup mulai dari tahap memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Yang kedua, SK dan KD kelas 10 semester pertama pembahasannya seputar materi umum dan biasanya hanya sebatas perkenalan materi. Sedangkan SK dan KD pada kelas 11 semester pertama lebih kompleks dan mulai mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, pengertian SKL, SK, dan KD.
Yang pertama, pengertian SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari suatu pendidikan yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, mata kuliah, atau kelompok mata kuliah. Yang selanjutnya, standar kompetensi atau SK. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Pada setiap mata pelajaran, standar kompetensi sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum yang dapat dilihat pada standar isi atau SI. Selanjutnya, kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Yang kedua, analisis perbedaan SK dan KD pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 dan kelas 11 pada semester 1. Yang pertama, untuk SK dan KD pada kelas 10 semester 1 hanya sampai tahap memahami dan menerangkan. Sedangkan untuk SK dan KD pada kelas 11 semester 1 mencakup semua dari tahapan mulai dari tahap memahami, menerapkan, menganalisis sampai tahap evaluasi. Yang kedua, SK dan KD pada kelas 10 semester 1 pembahasannya hanya seputar materi umum atau sebagai perkenalan saja. Sedangkan SK dan KD pada kelas 11 semester 1 materinya lebih kompleks dan memulai mempraktekkan dalam kehidupan.